Hari ini aku mau ngebahas serum Avoskin yang dari Miraculous Refining Series-nya. Karena yang kemarin kan aku udah bahas tonernya, jadi kali ini aku mau ngebahas serumnya. Seperti biasa ya, aku akan bagi menjadi 2 video. Yang pertama aku akan ngebahas ingredients-nya dulu, nanti baru di video kedua aku akan ngebahas review pemakaiannya. Oke, langsung aja sekarang kita bahas Miraculous Refining Serumnya dari Avoskin. Oke, langsung ke ingredients yang pertama ya. Di sini ingredients yang pertama itu ada water seperti biasa, pelarutnya ya dia. Yang selanjutnya itu ada propylene glycol. Jadi propylene glycol ini memaksimalkan penyerapan key ingredients ke kulit kita. Berfungsi sebagai pelarut, pengencer, dan juga sebagai humectant. Nah, propylene glycol ini mempunyai sifat mengiritasi bagi mereka yang memiliki kulit sensitif. Nah, tapi propylene glycol ini walaupun termasuk dalam kategori yang cukup aman, tapi dia harus diwaspadai bagi mereka-mereka yang memiliki kulit sensitif karena bisa menyebabkan iritasi. Ingredients yang ketiga adalah glycolic acid. Di sini glycolic acidnya itu ada 10%. Glycolic acid itu AHA-nya ya, jadi kandungan AHA di serum ini itu ada 10%. Memang biasanya toner-toner AHA yang beredar itu biasanya sekitar 7%, tapi karena ini serum kan, jadi itu wajar aja kalau konsentrasinya di atas 7%, jadi sekitar 10%. Nah, konsentrasi 10% ini sebenarnya termasuk cukup tinggi ya. Karena 7% aja aku sih udah ngerasa cukup biasanya, tapi ini 10% jadi lebih strong lagi. Nah, glycolic acid itu dia bisa membersihkan pori-pori kita dari whitehead. Glycolic acid mempunyai fungsi anti-aging juga, dan glycolic acid juga bisa membantu untuk menghilangkan atau mengurangi tampilan garis-garis halus di wajah. Ada yang perlu diperhatikan bahwa glycolic acid ini kurang cocok bagi mereka-mereka yang memiliki kulit sensitif, karena kalau kulit kalian sensitif biasanya disarankan menggunakan PHA atau menggunakan AHA yang jenis mandelic acid. Ingredients yang selanjutnya itu ada niacinamide 2%. Niacinamide itu fungsinya macam-macam ya. Dia bisa untuk membantu menghilangkan noda bekas jerawat, bisa juga untuk membantu mengatur regulasi minyak di wajah. Selain itu dia juga bisa membantu untuk mengatasi masalah jerawat. Ingredients yang selanjutnya adalah salicylic acid. Di sini salicylic acidnya itu 3%. Nah, kandungan salicylic acid yang 3% ini termasuk cukup tinggi juga ya, karena biasanya kan di toner-toner itu biasanya paling tinggi itu 2%. Ini 3% itu sudah strong, sangat strong sih menurutku. Nah, biasanya kan salicylic acid BHA itu akan bukan menyebabkan sih, tapi efek samping dari pemakaian BHA atau salicylic acid biasanya ada sensasi drying di wajah kita, ada rasa kering di wajah kita. Nah, kalau 2% aja biasanya sudah terasa kering, apalagi 3%. Jadi kita harus prepare setelah menggunakan BHA yang cukup strong, itu kita harus mempersiapkan hydrating essence atau hydrating serum untuk mengkompensasi rasa kering yang disebabkan oleh salicylic acid atau BHA dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, salicylic acid yang 3% ini dia sangat sangat mumpuni untuk mengatasi masalah blackhead, komedo, dan juga masalah jerawat. Ingredients selanjutnya itu ada butylene glycol. Nah, butylene glycol ini sendiri sebenarnya fungsinya agak-agak mirip sama propylene glycol tadi ya, yang di urutan kedua kalau nggak salah. Iya, propylene glycol di urutan kedua. Jadi fungsinya itu agak-agak mirip, sama-sama sebagai pelarut. Dia juga punya fungsi sebagai humectant yang bisa mengikat air. Bedanya, kalau butylene glycol itu lebih sensitif skin friendly. Jadi kalian yang kulitnya sensitif itu akan lebih aman kalau ingredients-nya itu yang digunakan adalah butylene glycol. Nah, memang sebenarnya butylene glycol ini sering digunakan sebagai
Memang sebenarnya butilen glikol ini sering digunakan sebagai substitusi dari propilen glikol, karena propilen glikol tadi kan punya sifat alergen, bisa mengiritasi. Nah, butilen glikol ini cenderung lebih aman. Tingkat iritasi dari butilen glikol ini cukup rendah ya, jadi memang jarang ditemukan kasus ada yang iritasi karena butilen glikol. Makanya sebagai referensi, kalau misalnya kalian bingung memilih dua produk, di mana dua produk itu memiliki fungsi yang sama, ingredients yang mirip, produk yang A mengandung propilen glikol dan yang B mengandung butilen glikol, mungkin bisa dipertimbangkan, apalagi kalau kulit kalian sensitif, pilihlah yang menggunakan butilen glikol daripada propilen glikol. Ingredients yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu adalah amylopektin. Amylopektin ini berfungsi untuk membantu menghantar key ingredients atau ingredients inti, ingredients kunci ke kulit kita. Ingredients yang ke-8 adalah santan gam. Santan gam ini berfungsi sebagai pengawet atau pengental. Ingredients yang ke-9 adalah dextrin. Dextrin ini berfungsi sebagai humectant, jadi dia punya fungsi untuk melembabkan. Kemudian ingredients yang ke-10 itu ada Chamomilla resutita atau Marticaria flower extract, atau disebut juga bunga chamomile Jerman. Ini ingredients yang sama seperti yang ada di tonernya kemarin ya. Jadi chamomile Jerman ini punya fungsi antiinflamasi. Dia bisa membantu mengatasi masalah jerawat, terutama jerawat yang disebabkan karena stres. Selain itu, dia juga memiliki fungsi antioksidan, anti alergi, dan juga memiliki fungsi antibakteri dan analgetik. Untuk ingredients yang ke-11 adalah aloe barbadensis leaf juice atau aloe vera. Nah, ini ingredients yang sudah cukup terkenal ya, kita sudah tahu kalau aloe vera itu bisa berfungsi untuk sebagai moisturizer, melembabkan. Aloe vera juga bisa berfungsi untuk membantu wound healing atau penyembuhan. Aloe vera juga bisa berfungsi sebagai antiinflamasi dan juga membantu regenerasi kulit. Untuk ingredients yang ke-12 yaitu Fucus vesiculosus extract atau brown alga. Jadi alga itu kan, atau rumput laut, itu kan ada macam-macam ya, salah satunya brown alga. Nah, brown alga itu sendiri dia berfungsi untuk sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga berfungsi sebagai anti-aging. Selain itu, brown alga sendiri juga mempunyai fungsi untuk melawan eczema. Tapi brown alga ini punya efek negatif ya, dia nggak cocok untuk kalian yang memiliki kulit sensitif karena bisa menyebabkan iritasi bagi mereka yang sensitif dengan brown alga. Kemudian ingredients yang keempat adalah Acer saccharum atau sugar maple extract. Ini juga ada ya di tonernya, ingredients sugar maple itu tadi. Nah, sugar maple itu dia mengandung malic dan tartaric acid. Malic dan tartaric acid itu termasuk ke dalam AHA. Jadi sugar maple ini punya kandungan AHA alami. Jadi dia membantu untuk mengeksfoliasi kulit juga. Kemudian ingredients yang selanjutnya ada Portulaca oleracea extract atau disebut juga krokot. Krokot ini merupakan suatu tanaman obat tradisional di Korea yang berfungsi untuk mengatasi infeksi dan membantu mengatasi inflamasi. Nah, krokot ini juga sebenarnya tumbuh di Indonesia, dia tumbuh liar di lapangan-lapangan biasanya. Kemudian ingredients yang ke-16 itu ada hidroksipropil bistearamid MEA. Jadi dia mempunyai fungsi untuk melembabkan dan juga membantu skin barrier kita. Jadi dia mempunyai efek mirip seolah-olah seperti ceramide. Ceramide itu kan berfungsi untuk membantu skin barrier kita ya, memulihkan skin barrier kita. Kemudian ingredients yang ke-17 itu ada polyglutamic acid atau PGA. Nah, PGA ini fungsinya sama seperti hyaluronic acid. Dia berfungsi untuk melembabkan. Jadi ini ingredients yang baik. Kemudian yang ke-18 itu ada tetrasodium eta. Nah, tetrasodium eta ini berfungsi sebagai stabilizer. Tapi dia punya efek negatif, yaitu dapat menyebabkan eczema bagi mereka yang sensitif. Untuk ingredients yang ke-19 itu ada sodium hidroksimetil glisinat.
Ingredients ini mempunyai fungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Jadi sebenarnya fungsinya ini mirip seperti paraben. Memang biasanya digunakan sebagai pengganti paraben. Nah, apakah ingredients ini aman untuk digunakan? Jadi sebenarnya ada batas maksimumnya ya. Dia nggak boleh di atas 0,1%. Harus di bawah 0,1%. Efek negatifnya dia bisa menyebabkan burning sensation dan juga kemerahan. Kemudian untuk ingredients yang ke-20 itu ada triethanolamin. Triethanolamin ini berfungsi untuk menyeimbangkan pH dan juga sebagai pengental. Nah, triethanolamin ini konsentrasinya itu tidak boleh lebih dari 1 sampai dengan 5%. Jadi dia ada batas maksimumnya ya. Dan juga tidak dianjurkan untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalian-kalian yang punya kulit sensitif juga harus waspada dengan ingredients ini karena bisa menyebabkan gatal ataupun kemerahan. Dan disarankan untuk menghindari penggunaannya pada kulit yang sedang mengalami iritasi. Untuk ingredients yang ke-21 itu ada dipropylen glycol. Nah, dipropylen glycol ini berfungsi sebagai pelarut dan juga moisturizer. Jadi ada pro dan kontra dengan ingredients ini ya. Ada yang menyatakan ingredients ini tuh aman, ada juga yang menyatakan ingredients ini perlu diwaspadai. Jadi karena masih ada pro dan kontra, jadi sebaiknya kita cukup waspada sih. Kalau ada ingredients ini mungkin ada baiknya dilakukan tes patch terlebih dahulu untuk mengecek apakah kita alergi dengan ingredients ini atau tidak. Ingredients yang ke-22 itu ada behenyl alkohol. Nah, behenyl alkohol ini berfungsi sebagai pengemulsi. Jadi dia melembutkan kulit kita. Untuk ingredients yang ke-23 itu ada Cetiaret 20. Cetiaret ini sama ya, fungsinya juga sebagai pengemulsi. Cetiaret ini termasuk aman ya, asalkan penggunaannya tidak melebihi kadar maksimal yang sudah ditentukan. Dan juga tidak digunakan pada kulit yang sedang mengalami iritasi. Kemudian ingredients yang ke-24 itu ada kolesterol isostearat. Nah, kolesterol isostearat ini berfungsi sebagai emollient dan juga skin conditioning. Skin conditioning itu untuk melembutkan. Kemudian ingredients yang selanjutnya itu ada tricaprilin. Nah, tricaprilin ini merupakan suatu campuran dari gliserin dan caprylic acid. Jadi dia fungsinya mirip seperti fungsi gliserin ya. Jadi dia di sini berfungsi untuk emollient ataupun juga melembutkan kulit. Kemudian ingredients yang selanjutnya itu ada stearyl alkohol. Stearyl alkohol ini sama ya, fungsinya sebagai pengemulsi juga. Stearyl alkohol ini mampu melembabkan dan juga mencegah iritasi. Nah, stearyl alkohol ini walaupun namanya ada embel-embel alkoholnya, tapi ini masih cukup aman ya, karena diambilnya dari tumbuh-tumbuhan, jadi dia masih cukup aman. Next, yang ke-27 itu ada squalene. Squalene ini salah satu ingredients yang cukup aku suka. Sebenarnya aku sering pakai si squalene oil itu. Dia mampu untuk mengatasi iritasi, kemerahan, kadang jerawat yang bengkak itu bisa diatasi oleh squalene. Jadi squalene ini sebenarnya dari ekstrak suatu tumbuh-tumbuhan ya. Squalene ini juga punya fungsi melembabkan dan anti-aging. Selain itu, squalene ini juga baik digunakan bagi kalian yang memiliki kulit kering. Next, yang ke-28 itu ada kolesterol atau NMF, Natural Moisturizing Factor. Kolesterol ini mampu mengunci hidrasi dan juga memperbaiki skin barrier. Nah, kolesterol di sini untuk dioleskan ya, bukan kolesterol yang untuk dimakan. Jadi bukan berarti kalau kalian makan sesuatu yang mengandung kolesterol itu malah justru akan membantu untuk menghidrasi ataupun membantu untuk memperbaiki skin barrier. Jadi ini beda. Jangan lalu dijadikan alasan untuk makan kolesterol untuk mengatasi masalah kulit, untuk melembabkan atau untuk menambahkan hidrasi. Oke. Next, kita masuk ke ingredients yang ke-29 itu ada stearic acid. Stearic acid itu membantu untuk membersihkan pori-pori dan minyak berlebihan pada wajah dan juga membantu untuk mengatasi masalah jerawat. Berfungsi untuk membuat produk itu lebih menempel pada kulit. Nah, stearic acid ini juga punya fungsi untuk mencerahkan. Namun perlu diwaspadai bagi kalian yang memiliki kulit sensitif karena ini bisa menyebabkan kemerahan dan juga gatal-gatal.
Ingredients yang selanjutnya itu ada dimetikon. Dimetikon ini suatu zat yang berbasis silikon. Dia biasanya punya fungsi untuk menghaluskan bahan. Jadi bahan itu akan terasa lebih halus karena penggunaan dimetikon, karena campuran dari dimetikon itu tadi. Nah, dimetikon ini punya sifat oklusif. Jadi dia bisa mengunci kelembapan, mengunci air yang ada di situ. Karena menghambat penguapan air, dia bisa menyumbat pori. Jadi ada pro dan kontra sih. Ada yang menganggap ini bermanfaat karena mengunci kelembapan, ada yang kontra karena menganggap dia menyumbat pori. Kalau dia menyumbat pori, dia akan komedogenik, dia akan menyebabkan komedo, dia akan menyebabkan jerawat. Tapi ahli dermatologi itu menyatakan dimetikon ini aman, kecuali bagi mereka yang alergi dengan dimetikon. Jadi masih digunakan sih karena dianggap masih bermanfaat, masih memberikan manfaat. Untuk ingredients yang terakhir itu ada phenoxyetanol. Jadi ini phenoxyetanol ini berfungsi sebagai pengawet dan konsentrasi maksimalnya itu 1%. Jadi phenoxyetanol ini merupakan suatu cairan yang agak lengket dan mempunyai aroma seperti mawar. Disarankan untuk berhati-hati terutama bagi kalian yang punya eczema. Dan phenoxyetanol ini bisa menyebabkan alergi ya bagi kalian-kalian yang memiliki kulit sensitif. Oke, itu tadi ingredientsnya. Sudah aku bahas semua. Ada 31 ingredients. Semoga membantu. Next time aku akan bahas review penggunaannya dan juga hubungannya dengan ingredients yang kita bahas kali ini. Oke, I hope it helps. Semoga membantu. Kalau ada saran, ada masukan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Mungkin dalam penyampaian ingredients yang aku sampaikan kali ini, kalian punya informasi lebih atau kalian punya informasi yang lebih update, bisa di-sharing di kolom komentar ya. Jadi kita nanti sifatnya saling sharing, saling berbagi informasi. Kita di sini belajar bareng, jadi aku nggak lebih pintar dari kalian. Aku hanya menyampaikan informasi dari apa yang sudah pernah aku pelajari. Oke, see you next time. Bye.